Dapat diri ku tandane wis to, Pak. Dapat diri tandane wis. Eh. Sampun kedap-kedip sih. Pon. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam untuk rekan-rekan mahasiswa. Mohon maaf baru kuliah malam ini saya gabung dua kelompok ya. Karena mungkin yang Kamis mungkin sudah sepi, mungkin nanti ya perkuliahan sudah pada minta daring semua atau mungkin bahkan libur awal seperti itu ya. Baik, saya mungkin tidak penuh ini, saya cuma menjelaskan tentang analisa dan diagramnya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Yang saya kirimkan di Kulino itu materi awal, nanti detailnya saya kirim lagi ya. Ini bisa disimak dulu. Baik, tentang analisa ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang mencari penyebab masalahnya ya, kemudian solusinya seperti apa. Nah, dari ini kita nyoba mencoba mendefinisikan, mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan dalam sebuah sistem ya. Dan ini ada yang mau gabung juga. Nah, tentang analisa sistem yakni nanti meliputi ada identifikasi data dan informasi, lalu ada flow of dokumen. Slide saya sudah tampil di layar monitor kalian? Sudah Pak. Sudah Pak. Baik, untuk identifikasi data dan informasi, yang pertama ada entitas ya. Entitas itu merupakan objek dalam sebuah subsistem ya. Objek itu bisa mahasiswa, bisa petugas, bisa dosen,
bisa apapun yang nanti berhubungan dengan aktivitas di sistem itu kita namakan sebagai entitas. Kemudian dalam proses analisa sistem perlu ditentukan sumber data dan tujuan informasinya, ya. Kemarin sudah kita kupas perbedaan data dan informasi. Kalau data sifatnya masih mentah dan ada sumbernya, lalu kalau informasi sifatnya sudah matang, jadi informasi lebih ke kita kirimkan sebagai tujuan, ya. Sebagai contoh, dalam sebuah sistem perpustakaan itu terdapat subsistem diantaranya. Kemarin kita juga sudah mempelajari tentang sistem, ada subsistem, ada di atasnya sistem itu ada super sistem. Kalau kita katakan sebuah perpustakaan sebagai sistem, maka ada subsistemnya, ya. Subsistem aktivitas yang lebih kecil lagi. Kalau perpustakaan meliputi subsistemnya, diantaranya ada pendaftaran anggota, pasti ada, ya. Ketika Anda mau minjem pasti diarahkan dulu untuk mendaftar, itu namanya subsistem. Kemudian ada peminjaman buku, lalu pengembalian, ya. Itu diantara subsistem yang ada di perpustakaan. Minimal ada pendaftaran, ada peminjaman buku, ada pengembalian buku. Nah, setiap subsistem tersebut perlu kita jabarkan data dan informasinya. Kalau kita kupas lebih lanjut, nanti akan muncul subsistem yang lain, misalkan apa? Pengadaan buku, ya. Kemudian ada subsistem tentang di sisi lain pengadaan ada sumbangan buku, nah, seperti itu, ya. Lalu ada subsistem pemusnahan buku. Pemusnahan buku mungkin buku-buku yang memang sudah lama dan mungkin sudah tidak terkini, mungkin bisa dimusnahkan, seperti itu, ya. Kemudian kita ambil contoh, nanti ada pendaftaran anggota, ada peminjaman buku, dan ada pengembalian buku. Baik, ini akan kita definisikan dulu. Di sini ada subsistem pendaftaran anggota, ya. Ada data yang diperlukan atau sebagai input, ada proses yang dibutuhkan, proses itu aktivitasnya, lalu ada informasi yang diperlukan sebagai output. Nah, entitas yang ada di perpustakaan itu diantaranya ada anggota, pasti, ya. Anggota itu meliputi bisa mahasiswa, bisa petugas perpus atau pustakawan, bisa kepala perpustakaan. Di antaranya itu, ya. Nanti kalau melibatkan subsistem yang lain seperti pengadaan buku, nanti bakal ada entitas seperti hanya supplier yang berkaitan dengan pengadaan buku. Baik, yang pertama, data yang diperlukan pada proses pendaftaran anggota itu diantaranya adalah KTM. Ketika kalian mendaftar sebagai anggota perpus, ya, maka akan diminta KTM, kartu tanda mahasiswa, ya. Mungkin kalau dosen, ya, kartu pegawai, seperti itu, ya. Tapi ini kaitannya dengan mahasiswa, maka butuh KTM saja. Nah, ada data yang diperlukan, ada entitas sumbernya, bahwa KTM ini entitas sumbernya adalah dari anggota. Artinya anggota memberikan dokumen berupa KTM, gitu, ya. Kemudian ada data anggota. Ini sumbernya dari mana? Anggota, ya. Ada KTM, ada data anggota. Ini sumbernya dari entitas anggota. Itu penjabaran dari data yang diperlukan dulu. Lalu dalam sebuah pendaftaran anggota, selain ada input tadi, yakni KTM dan data anggota, ada prosesnya. Ada subsistem lagi lah prosesnya di dalamnya, ya. Yakni apa? Di antaranya
aktivitas atau proses input data anggota. Lalu yang kedua ada proses cetak kartu anggota dan laporan. Ini diantaranya prosesnya. Mungkin bisa digali lagi, kaitan pendaftaran ada proses lagi ya. Mungkin ada cetak laporan pendaftaran per bulan. Bisa, itu sebagai proses lagi. Nah, ini namanya proses atau aktivitas. Kalau kita tarik lebih lanjut, nanti akan dalam mata kuliah yang lain itu ada proses bisnis ya, urutan-urutan melakukan aktivitas bisnis. Nah, ini juga sama. Di pendaftaran anggota itu prosesnya apa? Proses bisnisnya ada input data anggota, lalu ada cetak kartu anggota dan laporan. Kemudian informasi yang diperlukan. Kalau data tadi berkaitan dengan entitas sumber, kalau informasi berkaitan dengan entitas tujuan. Ya. Entitas itu objeknya ya. Informasi yang pertama ada kartu anggota. Artinya informasi itu sesuatu yang dihasilkan ya. Kalau data itu sesuatu yang menjadi sumber ya. Kalau informasi itu sesuatu yang dihasilkan. Kira-kira bahasanya adalah kalau ada data dan proses, ya, ada data tadi katanya data anggota, diproses input data anggota, lalu proses cetak kartu anggota, maka akan dihadirkan, ya, seperti itu ya, dihadirkan kartu anggota. Lalu ada laporan anggota, ya. Kemudian barangkali nanti bisa dikembangkan ada laporan pendaftaran, itu bisa ya. Kartu anggota ini entitas tujuan. Artinya entitas tujuan itu informasi berupa kartu anggota ini itu diberikan kepada entitas siapa. Nah, gitu ya bahasanya, bahwa kartu anggota akan diserahkan kepada entitas yang namanya anggota. Laporan anggota ya itu akan diserahkan kepada kepala perpustakaan. Selain kepala perpustakaan mungkin adalah pustakawan ya. Laporan anggota tidak perlu diberikan ke anggota. Jadi laporan anggota seyogianya diberikan kepada kepala perpus dan pustakawan. Nah, kira-kira dari contoh sederhana pendaftaran anggota adalah seperti ini. Monggo bisa dipahami sebentar, barangkali ada pertanyaan sebelum saya detailkan atau saya berikan contoh yang lain. Silahkan, bisa dipahami enggak kira-kira? Bisa dipahami atau ada pertanyaan? Silahkan. Mbak Naswa, bisa dipahami Mbak? Bisa Pak. Bisa ya. Yang lain kira-kira bisa ya? Nggak masalah ya. Bisa Mbak Betty Putri ya. Oke. Bentar. Oke, saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini yang kedua ada subsistem peminjaman. Subsistem peminjaman, ya. Tadi adalah pendaftaran anggota, lalu ada subsistem peminjaman. Data yang diperlukan pada proses peminjaman, ya. Ketika kalian pinjam buku, kira-kira adalah ada kartu anggota ya. Ketika pinjam ke perpustakaan maka akan diminta kartu anggotanya mana. Nah, yang menyerahkan kartu anggota atau yang mengeluarkan kartu anggota adalah anggota ya. Jadi ketika pinjam, anggota itu menyerahkan kartu anggota kepada pustakawan. Nah, kira-kira bahasanya seperti itu. Lalu ada data buku. Nah, data buku ya. Ini entitas
sumbernya dari mana tahu data buku? Data buku berarti yang memiliki adalah pustakawan atau sumbernya berasal dari pustakawan, ya. Lalu ada data pinjam. Data pinjam itu entitas sumbernya siapa? Pustakawan bisa, anggota bisa, ya. Jadi ini semacam mengidentifikasi, ya. Itu tadi data yang diperlukan pada sebuah sistem peminjaman. Lalu ada proses atau aktivitas dalam sebuah subsistem peminjaman. Di antaranya ada pendataan pinjam itu sendiri. Pasti ada pinjam lah ya, namanya subsistem peminjaman, maka ada proses pendataan pinjam. Kemudian ada proses juga cetak laporan. Ya, cetak laporan yang dimaksud adalah mungkin cetak laporan pinjam. Itu prosesnya. Mungkin ada nanti dalam pengembangannya mungkin bisa Anda kembangkan. Dalam peminjaman itu ada apa saja? Pendataan pinjam. Kemudian mungkin ada verifikasi seperti itu ya. Lalu ada cetak laporan pinjam, lalu ada cetak laporan stok buku. Nah, itu kan berpengaruh ya. Kemarin kita sudah membahas juga mencari penyebab masalah kaitan, sebagai contoh kayak perusahaan mebel kemarin, kok bisa beda antara toko dan gudang? Nah, karena pengelolaan stoknya yang kurang bagus. Pada proses perpustakaan peminjaman juga nanti akan berpengaruh ke situ. Ketika terjadi peminjaman, maka seyogianya stok buku akan berkurang, ya, akan berkurang. Jadi proses nanti bisa dikembangkan. Kalau Anda sudah paham, bisa dikembangkan menjadi adanya cetak laporan stok, itu bisa, ya. Ada informasi yang diperlukan pada proses peminjaman. Di antara informasi yang diperlukan atau dihasilkan, yakni ada laporan peminjaman keseluruhan. Pasti ada laporan peminjaman ya. Namanya juga subsistem peminjaman. Entitas tujuan yang menerima laporan peminjaman diantaranya kepala perpus. Kepala perpus berhak melihat siapa saja sih yang meminjam, peminjaman bulan ini seperti apa, ya. Pustakawan juga bisa, ya, bisa mengontrol. Lalu ada laporan peminjaman per buku. Nah, per buku misalkan katakanlah buku tentang sistem informasi akuntansi, ya. Yang meminjam sistem informasi akuntansi itu peminjamnya siapa saja, ya. Kemudian dalam 1 bulan ini kira-kira bagaimana untuk sistem informasi akuntansi, apakah sirkulasi peminjaman bergantian, artinya banyak peminatnya, itu bisa, ya. Entitas tujuannya siapa? Entitas tujuannya kepala perpus dan pustakawan. Kemudian ada laporan stok buku. Nah, ini laporan stok buku, ya. Artinya tentunya stok, kalau ada sebuah peminjaman maka akan mengurangi stok buku tertentu. Entitas tujuannya adalah kepala perpustakaan dan pustakawan. Itu untuk peminjaman. Saya langsung melanjut ke pengembalian, ya. Pengembalian juga sama. Data yang diperlukan apa? Ketika terjadi pengembalian, maka butuh data kartu anggota. Mana kartu anggotanya, kan gitu kan? Nanti akan dicek kira-kira sudah pinjam berapa buku atau buku apa saja yang dipinjam. Data kartu anggota, entitas sumbernya adalah anggota. Lalu ada data buku, data yang buku yang dipinjam apa saja. Ini entitas sumbernya pustakawan. Data pengembalian, ini entitas sumbernya pustakawan juga, atau dari anggota juga bisa. Prosesnya dalam sebuah subsistem pengembalian itu ada pendataan pengembalian pasti, ya. Hanya kesamaan kata otomatis mempengaruhi proses, ya. Lalu ada cetak laporan. Cetak laporan, dirincil cetak laporan pengembalian, lalu ada cetak laporan stok, itu juga tidak apa-apa, ya.
Lalu ada informasi yang diperlukan. Ada yang pertama, laporan pengembalian keseluruhan entitas tujuannya. Ya, jadi setelah ada data di proses pengembalian, maka dihasilkan ada laporan pengembalian keseluruhan. Entitas tujuannya kemana? Ke kepala perpus. Kepala perpus yang bisa melihat atau merasakan fungsi laporan pengembalian keseluruhan atau pustakawan. Laporan pengembalian per tanggal juga sama ya. Laporan stok buku. Jadi stok buku ini bisa menempel, laporan stok buku ini bisa menempel di peminjaman dan pengembalian. Ketika terjadi pengembalian, otomatis stok buku menambah. Itu untuk identifikasi datanya dulu dan informasi. Barangkali ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke diagramnya ya, ke flow of dokumen. Saya kira masih bisa dipahami ya Mas, Mbak. Baik, selanjutnya saya lanjut ke ini ya, flow of dokumen. Kalau dulu Anda mengenal flowchart, ya flowchart itu diagramnya ada yang lain ya, banyak yang lain ya. Dari ada yang mau gabung ini. Baik, untuk flow of dokumen atau FOD itu ada beberapa simbol yang digunakan ya. Jadi pengertiannya dulu ini adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan sistem lama. Sistem lama itu ya sistem sebelum adanya komputerisasi lah ya. Pada tahap analisis, simbol yang digunakan diantaranya adalah garis itu untuk menghubungkan simbol satu dengan lainnya ya, kita pakai garis. Kemudian yang kedua ada dokumen. Nah, simbolnya seperti ini. Mohon nanti ketika ujian barangkali ini muncul, mohon gambarnya yang sesuai lah ya. Kalau dokumen ya hampir sama persegi panjang, coba ini ada lengkungannya ya. Ini menyatakan inputan atau keluaran berupa dokumen. Yang ketiga ada konektor. Konektor itu yang lingkaran seperti ini. Ini untuk menyambung antar proses ya. Jadi antar proses harus saling menyambung. Ada runtutannya nanti ya. Kemudian ada proses. Nah, proses itu bisa dimaknai sebagai aktivitas, kegiatan ya, untuk menggambarkan proses sistem kegiatan. Lalu ada yang namanya arsip. Arsip itu ketika dokumen sudah tidak diberikan ke entitas lain, maka diarsip atau disimpan ya, diarsip. Nah, lemari arsip berarti lemari penyimpanan ya, yaitu FOD seperti itu. Kemudian coba kita dari ini kan, dari subsistem pendaftaran anggota. Ini saya gambarkan narasi itu alur ceritanya ya, alur proses bisnisnya atau semacam apa SOP, set operational prosedur ya. Yang pertama, pada sistem pendaftaran anggota itu entitas anggota menyerahkan KTM. Nah, ini aktivitas yang pertama seperti ini, menyerahkan KTM dan data anggota ke entitas pustakawan. Yang kedua, entitas pustakawan ya, kemudian menginput data anggota. Setelah ada KTM, pustakawan itu menginput data anggota. Setelah itu, KTM diserahkan ke anggota untuk diarsip. Nah, sedangkan data anggota digunakan oleh entitas
pustakawan untuk membuat laporan anggota rangkap 2 dan kartu anggota. Coba ini tak buat 2 sisi ya, biar kelihatan. Nah, cukup deh. Coba saya buka 2 sisi. Oke. Saya lepas dulu. Baik, ini saya tampilkan 2 sisi ya, diagram sama narasinya. Bisa tampil semua ada ini? Jelas tidak? Diagramnya terlalu kecil tidak, Mas Mbak? Tidak, Pak. Pas ya. Oke. Tak rampingkan. Oke, seperti ini ya. Pendaftaran anggota ya. Yang pertama, entitas anggota menyerahkan KTM dan data anggota ke entitas pustakawan. Ini ada KTM, ada data anggota. Ini kan 2 dokumen ya. Kita gabung jadi 1. Ini tadi adalah konektornya. Kita simbolkan A gitu tidak apa-apa ya, atau 1 tidak apa-apa. A ini nanti diserahkan kemana? A berarti cari padanannya, cari kelanjutannya. A itu berarti pasangannya ke pustakawan. Artinya entitas anggota menyerahkan KTM dan data anggota ke pustakawan. Nah, seperti itu kan. Oke, sudah sampai sini kan. Selanjutnya, entitas pustakawan kemudian menginput data anggota ya, menginput data anggota. Nah, ini input ya, menginput di posisi pustakawan. Setelah itu apa ini? KTM diserahkan ke anggota. Nah, ini KTM diserahkan ke anggota ke B. Nah, ini ke anggota ya. Diserahkan ke anggota untuk diarsip. Nah, ini diarsip namanya ya. Diarsip itu disimpan. Kalau sudah diarsip berarti tidak bisa diberikan ke lain entitas ya. Sedangkan data anggota, digunakan oleh entitas pustakawan ini ya, data anggota untuk membuat laporan anggota. Nah, rangkap 2 dan kartu anggota. Laporan anggota ini ya, laporan anggota ini kan. Nah, dan kartu anggota. Nah, artinya apa? Kejadian setelah adanya data anggota kemudian dicetak ini untuk proses. Jadi data anggota ini digunakan pustakawan untuk membuat laporan anggota dan kartu anggota. Data anggota tetap turun, di atasnya ada data anggota, bawahnya ada data anggota. Setelah itu, setelah proses ini diarsip. Kemudian dokumen hasil yang baru adalah berupa informasi ya. Ada kartu anggota, ini diserahkan ke C, ini ke anggota. Lalu laporan lembar 1, 2 ini diserahkan ke D, ke kepala perpustakaan ya. Lembar 2 laporan anggota ini diarsip,
laporan anggota lembar pertama diserahkan ke kepala perpustakaan. Jadi silakan diikuti alurnya ya, alur ceritanya. Ini ada yang baru gabung nih. Oke ya, saya ulangi sekali lagi, nanti akan mudah untuk yang proses pinjamnya. Yang pertama, ya ini ada entitas anggota ya menyerahkan apa? KTM dan data anggota ke entitas pustakawan. KTM ada, data anggota ada, diserahkan melalui konektor A, disampaikan ke pustakawan ya. Ini melalui konektor A. Setelah itu KTM dan data anggota, ya kan? Ini kan dengan adanya KTM dan data anggota, pustakawan itu menginput data. Nah, menginput data anggota, ya. Ini ya, menginput data anggota. Ini prosesnya, ya kan? Kemudian setelah diinput, KTM diserahkan ke B. Serahkan kemana? Ke anggota, ke sini ya, untuk diarsip. Arsip itu disimpan, berhenti, disimpan, tidak dikasihkan ke lain lagi ya. Kemudian data anggota digunakan untuk cetak laporan anggota dan kartu anggota. Ini ya, ini aktivitas. Kemudian setelah melakukan aktivitas atau proses ini, maka dokumen di atasnya harus muncul lagi ya. Ini ada data anggota, ini ada data anggota. Kemudian dimungkinkan ada dokumen yang lain. Ada kartu anggota, ada laporan anggota lembar 2, ini laporan anggota lembar 1. Data anggota ini disimpan, diarsip oleh siapa? Arsip oleh pada bagian ini, berarti di bagian pustakawan. Nah, kartu anggota diserahkan ke anggota ini ya, padanannya C, berarti pasangnya di C ini, di anggota ya, untuk diarsip. Lalu laporan lembar kedua, ini sebetulnya sudah ada narasinya ya. Laporan lembar kedua ini diarsip oleh pustakawan. Laporan anggota lembar 1 diberikan kepada kepala perpustakaan ya, untuk diarsip. Itu narasi sistemnya ya, narasi sistemnya kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu atau bisa dilanjut ke peminjaman? Oke ya, silakan Mbak Vanessa, silakan. Pak, izin bertanya, itu kan di narasi sistem tadi itu kan laporan 2-nya itu diarsip oleh entitas anggota. Cuma di diagramnya itu kok diarsip oleh pustakawan ya Pak. Jadi yang benar yang mana kalau boleh tahu? Oh iya. Ya, yang benar adalah, benar sekali Mbak. Sesuai ini ya, yang nomor berapa tadi? Narasi pada nomor? Oh ini narasi ya, 4 ya Mbak? 4 Pak, iya. Nah, benar Mbak. Oke, teliti ya. Berarti ini lembar kedua diarsip oleh siapa yang benar? Pustakawan. Ya, pustakawan. Benar, Mbak. Terima kasih. Diarsip oleh pustakawan karena posisinya memang ini, lihat ya, arsipnya ada di posisi pustakawan. Benar, Mbak. Oke, benar sekali. Terima kasih. NIM-nya berapa tadi Mbak Vanessa? 04646 Pak. 4646. Oke. Dari kelas hari apa Mbak? Kelas hari Kamis? Pak. Kamis nggih. Iya. Oke. Silakan, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, bisa saya lanjut untuk lebih jelasnya, bisa ya? Coba. Oke. Ini peminjaman buku. Nah, ini peminjaman buku. Pak, mohon maaf, saya kelasnya hari Senin. Oh, ini. Ya, lali sekelas ya. Oke. Ini ya, peminjaman buku
kelihatan ya, agak kecil ini tapi karena layarnya memang terbatas. Saya besarkan sedikit. Oke. Pada peminjaman buku ini juga ada 3 entitas: anggota, pustakawan, kepala perpus. Yang pertama ya, sesuai narasi, entitas anggota menyerahkan kartu anggota dan data buku. Nah, ini ya kartu anggota, mulainya dari sini anggota nggih. Dan data buku diserahkan kemana? Ke pustakawan. Jadi ini dua-duanya ini digabung ya, diserahkan ke pustakawan. Entitas petugas ini maksudnya pustakawan ya, bukan petugas tapi pustakawan, biar tidak bingung. Pustakawan. Oke, entitas pustakawan selanjutnya menginput data peminjaman. Nah, ini input ya, aktivitas input. Jadi dari anggota, dokumen kartu anggota dan data buku diserahkan ke pustakawan. Kemudian diinput oleh siapa? Pustakawan ya. Setelah diinput, mana diinput oleh pustakawan, kartu anggota ini diserahkan ke entitas anggota. Nah, kartu anggota diserahkan ke entitas anggota. Ke sini lagi kan. Pokoknya lihat konektornya ini, yang lingkaran ini namanya konektor penghubungnya. Untuk diarsip, diserahkan ke entitas anggota untuk diarsip, disimpan, tidak dikasihkan ke yang lain lagi ya. Dan data buku diarsip oleh entitas petugas. Nah, data buku itu diarsip entitas petugas. Diarsip. Nah, pada aktivitas input data peminjaman tadi juga menghasilkan data pinjam. Nah, menghasilkan data pinjam ya. Data pinjam oleh entitas pustakawan digunakan untuk mencetak laporan stok buku. Nah, ada laporan stok buku ya. Data pinjam tetap ada, tapi setelah proses diarsip ya. Menghasilkan cetak laporan stok buku. Nah, ada laporan peminjaman keseluruhan. Nah, ada apa lagi? Ada laporan peminjaman per buku. Nah, selanjutnya diserahkan kepada kepala perpustakaan. Nah, ini ada konektornya. Hati-hati, semua garis harus, kalau menuju satu konektor harus ada penghubung garisnya ya. Menuju konektor C. C ini selanjutnya diberikan ke sini, yakni ke kepala perpustakaan untuk diarsip. Nah, saya kira ada dengan saya bandingkan dua ini, diagram dan narasi, kalian saya kira bisa membaca lah ya, bisa membaca. Baik, sampai sini ada pertanyaan enggak? Nah, bisa semua ya, bisa ya, mudah-mudahan. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Saya perkuat dengan yang pengembalian. Nah, ini pengembalian ya. Nah, pengembalian buku. Biar paham. Nah, ini ya. Pengembalian buku itu juga melibatkan 3 entitas. Kebetulan melibatkan 3 entitas juga. Anggota, pustakawan, kepala perpustakaan. Ya. Narasinya, entitas anggota menyerahkan kartu anggota. Nah, ini kartu anggota. Lalu dan data buku. Nah, data buku di sini kan. Ke entitas pustakawan. Nah, ini simbolnya A, mulainya dari anggota ya. Diserahkan ke pustakawan, pasangannya A ini juga ke A ya. Kartu anggota dan data buku kemudian digunakan untuk menginput data pengembalian. Nah, data pengembalian. Lalu setelah proses data pengembalian, input data pengembalian, kartu anggota kan ada ya, masih ada, data buku juga masih ada. Keterangannya apa? Kartu anggota itu diserahkan ke entitas anggota. Nah, diserahkan ke sini ya.
B berarti ya, untuk diarsip, dan data buku diarsip oleh pustakawan ya, data buku diarsip oleh pustakawan. Nah, ini ada ketika terjadi input data pengembalian, ternyata menghasilkan data pengembalian, dokumen data pengembalian. Untuk apa? Nah, ini diceritakan selanjutnya. Data pengembalian oleh entitas pustakawan ini kan digunakan untuk mencetak laporan stok buku. Ya, ini kan cetak laporan. Ada laporan stok buku, ada laporan pengembalian keseluruhan, ada laporan pengembalian per tanggal, untuk selanjutnya diserahkan ke kepala perpus. Jadi tiga laporan ini saya ikat dengan konektor C, saya berikan kepada kepala perpus. Nah, kepala perpus berhenti sampai sini. Itu alurnya ya. Nanti kalau misalkan ujian ini keluar, karena kan nanti gabungan beberapa dosen ya, mohon nanti caranya seperti yang saya tadi ya, pahami narasinya, kemudian Anda baru bisa menggambarkan di flow of dokumennya seperti itu. Silakan, ada pertanyaan dulu barangkali. Ada yang baru gabung ya. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Cukup jelas tidak? Kira-kira. Jelas, Pak. Jelas, nggih. Ada yang ditanyakan mungkin? Saya tidak panjang lebar ya, malam ini hanya saya kasih tentang cara mulai dari identifikasi data tadi di sini kan. Mulai dari ini pendaftaran itu data yang diperlukan apa, prosesnya apa, informasi yang diperlukan apa ya. Dari sini saya bawa ke flow of dokumen, saya imbangi dengan narasi biar bisa membaca dari subsistem pendaftaran anggota ini. Ada data, ada proses, ada informasi, saya bawa ke diagram ya, saya permudah dengan menggunakan narasinya ya, saya permudah dengan menggunakan narasinya. Jadi nanti Anda bisa mempelajari. Ada pertanyaan barangkali, silahkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya, saya kira ini dulu lah, tidak apa-apa, sedikit, tapi mudah-mudahan bisa mengena dulu. Nanti selepas lebaran saya akan mereview lagi insya Allah ya, mereview lagi, kemudian biar Anda bisa lebih paham. Ini sebetulnya kalau dipahami, ini kan sebuah proses bisnis ya, alur cerita proses bisnis, atau Anda kalau istilah kerennya standar operasional ya, SOP, prosedural, standar operasional prosedural. Jadi nanti kalau Anda membidangi atau memimpin dalam sebuah divisi, setiap kegiatan mestinya ada standar operasionalnya, ada yang namanya proses bisnisnya ya. Nah, ini termasuk yang saya jelaskan di diagram of flow of document ini. Ini sebuah alur yang nanti harapan saya nanti ke depannya Anda juga bisa membuat, ketika nanti Anda kerja juga misalkan butuh membuat SOP, bisa membuat seperti ini nanti. Harapan saya goalnya seperti itu ya. Ini baru dokumen yang istilahnya yang secara sistem, secara manualnya. Nanti kalau di pertemuan-pertemuan selanjutnya setelah UTS mungkin akan saya bawa ke konteks diagram dan diagram sistemnya seperti apa. Baik, ada pertanyaan? Saya kira enggak ya, bisa dipahami ya. Bisa, Pak.
Bisa, nggih. Baik, selamat berlibur ya. Ini liburnya lumayan panjang ya. Kalau kita runtut mulai hari Sabtu ya 10 hari dan kurang lebih. Nanti silahkan dipelajari. Saya tidak memberi tugas dulu lah, memudahkan kalian. Saya yakin kalian ini juga dikasih tugas dosen-dosen lain. Saya nanti akan memberi tugas nanti pasca lebaran saja ya, atau mungkin di pertemuan ke-7 lah untuk menambah nilai. Seperti itu ya, tidak usah tugas dulu, tidak apa-apa ya. Ada mau tugas. Oke, biar bisa liburan dengan tenang dan nyaman, tidak tak kasih tugas dulu. Nanti setelah lebaran saja ya. Baik, terima kasih Mbak dan Mas sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada yang belum saya izinkan tadi karena berbarengan dengan menerangkan. Coba nanti barangkali ini saya coba berusaha membuat rekaman melalui rekaman layar ya, karena Google Meet-nya tidak ada fasilitas rekam ini. Nanti misalkan jadi nanti saya share di di grup. Nggih. Terima kasih, sehat selalu nggih. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Tinggal hitungan berapa hari ya? Berapa hari kira-kira masih Mbak? 1 minggu ya Mbak, setelah ini lebaran ya. Yang mau mudik mohon ya dipersiapkan dengan hati-hati ya. Jadi jaga kesehatan. Iklimnya juga mungkin tidak bersahabat ini. Di beberapa daerah banyak yang lagi musim demam berdarah ini. Dan kalau saya dapat info, malah yang diserang adalah usia-usia remaja, dewasa sama orang tua ya, bukan anak kecil tapi lebih ke remaja, dewasa dan orang tua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berikan kesehatan, seperti itu harapannya. Baik, mohon maaf sekali lagi mengganggu waktunya, harusnya ini sudah istirahat dan ada yang tadarus dan lain-lain. Terima kasih, salam buat keluarga nanti kalau di rumah, kalau mudik ya, dari saya untuk keluarga. Untuk orang tua, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Rekaman jadi Mas, simpen iki kurang tak simpen. udah disimpan di mana biasanya di mana Kira?